Jadi Penco awalnya nemeni kamu, hari kedua nemeni Tatang, hari ketiga ketemu kamu lagi ya. Ya. Berarti kan minimal dia kembali ke janjinya kan, kembali ke plan your ride, ya kan? Bukan, itu namanya kualat. Teman-teman, Om Joni Ray, Azrul Ananda, muka kita masih muka lesu, lelah karena kita syuting ini setelah East Java Journey 2023, walaupun kita hanya ikut yang 600 kilo hanya, tapi kita kan belum sempat cerita versi kita. Jadi episode ini kita akan cerita versi kita plus teman-teman sekitar kita, dan sekaligus mungkin sedikit pelajaran dari kali pertama bikin event ultra seperti ini, karena banyak hal yang masih belum terangkum, yang masih belum terceritakan, dan nanti tim Main Sepeda akan membuatkan dokumenternya dokumenternya yang akan ditayangkan minggu depan ya, insya Allah secepatnya ya. Dan itu mungkin akan bisa menangkap cerita teman-teman semua secara lebih merata, tapi dari sisi kami ya, ini buat saya sih ini kali pertama ikut event ultra, walaupun pernah goes sendiri jauh-jauhan, tapi ikut event sejauh ini ya baru ini gitu, karena yang saya bikin sendiri. Tapi kalau goes jauh-jauhan lebih jauh pernah gitu. Nah ini banyak yang lucu, banyak yang seru, karena banyak teman-teman kita juga yang pertama kali ikut ya. Ya kalau yang saya tahu ada beberapa yang sudah sering sih, sudah pernah, bukan sering, sudah pernah. Tapi ada beberapa yang baru Pertama, ikut juga ya. Jadi ada yang sebelumnya dijuluki sprinter, begitu finish ini dia bilang panggil aku ultra sekarang, nggak mau lagi dipanggil sprinter. Ya, kayak cucu ya. Kayak cucu. Ya, tapi sebelum kita bahas EJJ dan cerita kami, karena kami punya dua set cerita yang berbeda, dan kami sempat bertemu dengan orang yang sama, yang seharusnya menemani dia, sempat ikut saya, akhirnya kembali ke dia lagi. Penco. Oh iya ya. Nanti kayaknya ini akan merangkum perjalanan Penco sebenarnya, bukan kita, karena perjalanan Penco itu meliputi Anda dan saya. Iya kan? Iya. Nah, tapi sebelumnya kita mau ada update dulu, seperti biasa di podcast sepeda. Kalau ada yang baru di dunia sepeda, kita akan coba tampilkan. Dan ini mungkin untuk penggemar komponen-komponen harga lebih terjangkau. Sekarang ada yang baru belum seminggu ini muncul beritanya, belum dirilis resmi tapi sudah ada kabarnya. Ada 3 merek langsung ini yang mau saya sebut sebelum kita bahas EJJ. L2 yang pernah kita bahas dan review sebagai grup set hidroliknya, sekarang sudah punya versi elektroniknya, namanya L2 ERX. Jadi masih menggunakan rem kaliper yang sama dengan yang hidrolik, tapi shifter, lalu RD dan FD-nya elektronik. Dan ini menggunakan sistem semi wireless seperti Shimano. Jadi dari shifternya wireless, tapi kabel menghubungkan baterainya juga model spidol seperti Shimano, kabel menghubungkan baterai, RD dan FD. Jadi ini update terbaru. Harganya katanya akan ditargetkan di bawahnya 105. Kalau 105 sekarang sudah di bawah 17 juta, berarti ini kan berarti 16, bisa di bawah 15 juta ini. 16,7 mungkin ya. Apa? 105 sekarang. Dan nanti 105 berapa? Sekitar di bawah 17 kayaknya udah. Berarti 16,5. Berarti ini 15,9. Kan di bawah. Di bawahnya. Sedikit. Ya, jadi tapi biasanya kalau barang baru keluar itu harganya masih mahal dulu, baru kemudian agak settle ke bawah. Nah, kemudian bagi merek lain yang elektronik, merek Wheeltop mungkin sudah pernah tahu, pernah keluar kayak konverter elektronik untuk MTB atau hybrid ya. Sekarang dia punya yang untuk road, tapi ini masih belum jelas detailnya. Tapi namanya EDS TX, nggak tahu apa, saya nggak bisa baca tulisannya soalnya. Tapi teman-teman mungkin bisa cari, ini dari Wheeltop. Kalau melihat ini kayaknya ini masih bisa rim brake, tapi nanti mungkin akan ada update untuk yang disc brake. Sedangkan merek yang sebenarnya lebih populer duluan dari Tiongkok, Sansah, itu kayaknya sebentar lagi akan keluar hidroliknya.
karena prototipenya fotonya sudah mulai beredar di dunia maya gitu. Ini hidrolik ya, kayaknya masih modelnya masih mirip dengan yang lama, tapi ini hidrolik disc brake. Hidrolik disc brake ya. Ya. Jadi akan makin banyak pemain-pemain, dan kita tahu SRAM sudah mengeluarkan force yang baru, katanya akan keluar red yang baru. Shimano mungkin sudah mengejar pasar yang terjangkau sekarang dengan apa? Qs. Kemudian Campy katanya akan keluar wireless baru. Omri yang sudah ditawari suruh beli, sudah pesan. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu kan Campy mania. Nggak cukup lah. Cukup. Nah, karena harusnya tahun ini adalah tahun di mana harga mulai melandai ya, menormal ya. Atau sudah new normal. Sekarang harganya tetap aja. Ya, Tetap mahal maksudnya. tetap mahal ya. Ya. Inflasinya udah kelewatan ya. Skadung. Wes kadung. Ya, jadi itu update. Jadi mungkin akan seru melihat perkembangan industri sepeda setahun ke depan, karena ada merek-merek Tiongkok ini yang siap bersaing. Nah, kembali ke EJJ. Nah, saya tampilin foto pertama, yang ikut mungkin ingat, yang baik yang 1200 maupun yang 600, kecuali yang goesnya malam. Mungkin nggak ngelihat tanda yang pernah kita bahas ini. Ini yang di depan ini ipar saya, Tatang, dan belakang ini Penco, yang seharusnya partnernya Ray. Menemani Ray, tapi malah mereka berdua. Ini baru keluar dari Pacitan kira-kira 3, ya nggak sampai 5 kilo keluar dari Pacitan. Ya. Sudah ketemu ini, dan tandanya lihat mobilnya kayak roket naik ke atas. Karena di depan sini, di depan motor ini ada tanjakan 20%. 20% kayaknya bukan yang paling curam ya. Banyak yang bilang, oh ada yang lebih curam, ada yang lebih curam. Enggak. Tanjakan itu baru bisa dinilai seperti apa ketika Anda sudah melewati naik sepeda, dan sebelumnya di mana dulu, kan kayak gitu kan. Ya. Jadi nggak bisa bilang, oh ini lebih berat dari Bromo. Oh Bromo itu ternyata bukan yang paling berat. Loh, Bromo itu punya karakter, bukan berarti yang paling berat. Bromo itu dia sifatnya berirama ya. Karena nggak ada tangga-tangganya, tapi berirama. Tanjakan ini, ya, serial tanjakan gigi hiu dari Pacitan hingga Trenggalek ini yang melelahkan kan banyak gigi hiunya kan. Jadi dak agak landai, dak dikasih turunan sebentar, dak lagi begini, dan itu karakternya itu tidak ada iramanya, sehingga kita tantangannya lebih berat, apalagi setelah goes lebih dari 250 kilo, lebih dari 300 kilo malah. Iya kan, Pacitan 327, 380 buat yang 1200, dan itu menanjak total 2400 meter sebelum turun ke Trenggalek. Nah, ini mungkin saya mau rangkum dulu ini, karena Penco ini mewakili cerita kita, Om Redi. Jadi Penco ini startnya kan bareng kamu harusnya. Iya. Iya. Bareng kamu. Iya. Sampai mana bareng kamu? Madiun. 220 kilo masih sama kamu. Iya. Memang janjian harusnya. Ya sebetulnya janjiannya sama banyak, cuma yang awet nemeni ya cuma dia. Penco ya. Nah, jadi mestinya sama Tatang orang 3. Terus nah mereka lanjut kan? Nah, yang sebelumnya itu Tatang duluan. Oh. Terus kamu berhenti di Madiun karena nggak enak badan ya? Ya sampai Madiun itu sudah hampir KO, udah pilek. Pileknya kumat lagi ya. Kena hujan panas sih. Nah sebelumnya, loh saya sampai belum hujan. Oh belum hujan? Belum hujan. Berarti begitu sampai di Madiun kamu memutuskan istirahat? Nggak memutuskan karena, oh ya bisa dibilang memutuskan karena sudah nggak berdaya. Jadi nginep di Madiun. Ya. Penco lanjut sama Om Tatang. Mas Bre, ya. Ya, Mas Bre. Ya. Nah, yang saya tahu malam-malam mereka berhenti di tanjakan Selahung. Itu berarti kira-kira tanjakan ini, Selahung ini, yang ada gravelnya itu. Ini Penco ya. Jadi kita akan menceritakan lewat Penco ini. Ya. Nah, saya nggak tahu mereka tidur di mana, belum tanya. Kayaknya antara di masjid atau di emperan atau di balai desa atau di pos kamling, saya nggak tahu. Yang tragisnya tuh
Saya kira mereka itu tidur di hotel. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Rasanya enggak, karena enggak ada hotel di situ. Yang di Serahu nggak ada. Nggak Karena ada. mereka tuh punya space di Pacitan sebetulnya. Oh, udah nyiapin. Sorry, Trenggalek ya? Pacitan. Ya. Pacitan. Ya. Nah, tapi saya kan ini pentingnya ya, dan mungkin ini judul tulisan ini adalah belajar dari event ultra adalah plan your ride dan ride your plan. Saya kan sama istri, kita udah niat apapun yang terjadi kita harus sampai Pacitan. Sama, dia juga gitu. Harus sampai Pacitan. Harus sampai Pacitan. Enggak, dia agak beda soalnya habis itu. Apa? Kalau berdasarkan yang saya alami, dia enggak sampai Pacitan. Duh, lain Om. Kalau Anda tadi itu benar ngomongnya plan your ride, ride your plan. Betul loh. Iya. Dia tuh kebanyakan orang itu kan plan your ride. Ya. Nah, tapi ride your plan ini enggak semua bisa gitu loh. Kan. Nah, karena dia itu ngotot ride your plan, makanya dia itu ngotot jalan malam itu. Loh, kita juga jalan malam. Ini saya sampaikan ya, misalnya ini bukan yang ini. Bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Entah mana tadi fotonya. Ada bolong-bolong. Mana di fotonya? Oh, ini. Ini di Ponorogo sebelum Selahung. Ini sebelum nanjak, hanya kira-kira 5 kilo sebelum nanjak, tapi hujan deras dan setengah banjir gitu dan gelap. Jadi istri saya kan nggak tahan kedinginan, jadi minta berhenti dulu. Jadi kita berhenti di sebelum Selahung ini. Selahung itu buat yang ikut adalah tanjakan pertama setelah Ponorogo ya. Jadi kira-kira setelah kilometer 270 baru nanjak. Dan ini berhenti dulu, nyemil roti sebentar, kan ngebawa roti dari Madiun itu. Kemudian masang lampu, memastikan semua nyala, pasang Ivo pakai jas hujan travelingnya, digabung pakai jaket. Kemudian kita baru jalan lagi. Nah, habis itu kan memang melewati yang dilewati Penjo ini. Ada gravelnya dan gelap. Ini kebetulan ada longsor, ada perbaikan jalan, jadi yang terang cuma di sini. Nah, kita memang rencana sampai Pacitan kilometer 327. Dan kita akan cari penginapan di situ. Kita nyampe Pacitan jam 9.30 malam. Jadi kita baru dapat penginapan jam 10 dan kita putuskan udah tidur, kita nggak lanjut karena terlalu jauh. Kemudian waktu kita nyampe itu ada teman dari Lombok, Chris itu nyalip, dia lanjut terus. Kemudian ada teman kita Surabaya, Rifki sama Dr. Tio. Itu akhirnya gabung kita sama-sama, udah kita nginep juga gitu. Tentunya ada Pak Guru sama Serma Agus kan yang ikut kita juga. Terus kita nginep. Nah, kita ada niat besok pagi kita berangkat jam 6 supaya tidurnya maksimal, karena kita menghitung kalau kita berangkat jam 6 seharusnya kita jam 12 sudah sampai Trenggalek normalnya, karena berdasarkan simulasi harusnya nggak sampai 6 jam. Tapi memang cuacanya beda banget waktu event dengan simulasi. Waktu simulasi ada gerimis, ada hujan. Ini enggak, lampunya nyala semua kan. Panas enggak karuan. Kita mau berangkat jam 6 kurang, lihat tracker. Loh, Penco sama Tatang barusan lewat. Jadi 3 kilo dari penginapan kita gitu. Nanti kita akan melewati mereka gitu. Ini enggak, ini berarti berangkat jam berapa ini kan? Kalau dia tidur di Selahung, berarti kan dia berangkat pagi-pagi banget ini kan kayak gitu. Hampir nggak tidur katanya Penjo mungkin. Terus kita salib mereka. Kita salibnya ya setelah foto ini. Nggak lama setelah foto ini kita salib. Terus kita berhenti di Pantai Soge untuk makan pagi, sarapan. Mereka tuh nggak lewat-lewat. Habis itu sinyalnya hilang. Oh berarti kita tahu ada kayak depot di atas Pantai Soge yang tutup, mungkin tidur di sana kan, bayangannya kayak gitu kan. Ya udah kita terus gitu. Begitu sampai Trenggalek, mereka juga nggak nyampe kan. Kemudian banyak yang tidak finish di situ. Jadi kita gambarkan tanjakannya itu. Ini teman kita dari Klaten ini, Alfian kalau nggak salah namanya. Ini yang dia sudah menghitung apa katanya lebih baik jalan kaki daripada naik sepeda tapi hancur. Dia ngaku jalan kaki hampir 20 kilo, tapi dia ngitung waktunya. Kalau saya jalan kaki kecepatan 4 km per jam, saya bisa selesai dalam 10 jam. Dan itu dijalani gitu. Berarti dia masih
plan your ride and ride your plan kan kayak gitu kan. Ya. Dan dia finish sebelum COT di Surabaya. Jadi ini tanjakannya banyak seperti ini, banyak apa tangganya itu. Nah ini sampai Trenggalek, kemudian ya saya cerita dulu Om Rey ya. Sampai Trenggalek, ya saya diajak ngobrol sama Bupati Trenggalek, ya ketemu, lama nggak ketemu, ngobrol macam-macam, 1,5 jam di situ. Penco belum nyampe. Terus kemudian kita lanjut ke Kediri. Nah ketika lanjut ke Kediri itu, karena kita sudah terlalu sore sampai di Trenggalek, akhirnya seharusnya tadi jam 12 nyampe, itu kira-kira 1:30 baru sampai Trenggalek. Saya bilang kalau 1:30 berarti ini nyampe Kedirinya bisa jam 4, jam 5 ini. Kalau jam 4, jam 5 berarti nanjak Wonosalamnya malam, kan kayak gitu kan. Daripada agak bahaya, apalagi bawa istri, udahlah kita nginep Kediri. Memang plan pertamanya nginep di Kediri. Jadi kita nginep di Kediri, baru besok pagi-paginya berangkat. Nah waktu itu kita mantau kan, kita nyampe Kediri, karena kita 1,5 jam di Trenggalek ngobrol, kita baru sampai Kediri jam 6, hampir jam 7 malam. Jam 7 malam. Terus kita ya udah santai di situ, ketemu teman-teman Kediri, ferry, nunggu ngelihat peserta lain masuk, ngobrol, makan sate. Nah sampai malam itu banyak banget yang sampai Kediri, checkpoint terakhir itu, termasuk Penco. Oh, iya. Penco sendirian karena Tatang sudah memutuskan DNF, karena sudah mulai halu katanya, sudah mulai nggak sehat ketika di Trenggalek itu. Nah, yang lucu dari perjalanan kita adalah ketika kita bangun pagi, kan kita niat berangkat jam 6 lagi, ya kan? Betul. Toh tinggal 120-an kilo, 125 kilo sampai Surabaya. Ya ini tengah hari finish lah. Terus habis itu kita tuh, tapi saya lihat tracker. Wih, yang dari Trenggalek sudah banyak yang berangkat, termasuk kamu. Ya. Ini kalau kita berangkat jam 6, ya kita bisa bareng dengan mereka ini, saya bilang kayak gitu. Yaudah kita berangkat 5.30. Kita turun dari hotel, kebetulan hotelnya hotel di checkpoint itu kan sekalian. Kita turun, nyiapin sepeda, semua yang sedang ada di situ langsung siap-siap semua juga, ikut-ikut. Penco itu lagi tidur. Nah, terus bangun, mau ikutan kita. Ya. Mau ikutan kita, dan apa namanya, mau ikutan kita, dan apa namanya, ikut rombongan saya lah. Jadi akhirnya rombongan saya itu gede banget keluar dari Kediri itu, 10-an orang. Terus ini Penco waktu nanjak di menuju Trenggalek ya. Sendirian ini sudah. Berarti kan sudah meninggalkan Patria Tatang. Jadi hari pertama dia ninggal kamu, hari kedua dia tinggal Tatang. Ya. Hari ketiga dia mencoba ikut saya kan. Terus istriku lapar, kita makan soto di Pasar Kandangan. Ini masih ada Penco, itu Penco. Ini kan ceritanya Penco ini kan ya. Ya. Ini Penco ini ikut makan di situ. Tapi habis itu kewer lagi. Ketika nanjak. Nah, habis nanjak itu. Padahal dia bilang di hotel sarapan mie katanya. Ya nggak tahu. Dia jalan lagi di sini. Ini Penco di belakang lagi berdiri. Ya. Ini semua ikut makan di sini akhirnya. Akhirnya kita finish, istriku finish duluan, aku finish jam 12.30. Ternyata Penco ya bareng kamu juga ya. Iya. Penco bareng kamu juga. Betul. Jadi Penco awalnya nemeni kamu, hari kedua nemeni Tatang, hari ketiga ketemu kamu lagi ya. Iya. Berarti kan minimal dia kembali ke janjinya kan, kembali ke plan your ride, ya kan? Bukan, itu namanya kualat. Beda, itu kualat itu beda. Itu kualat ya. Beda, itu kualat itu beda. Jadi hari pertama ninggal, hari kedua ninggal yang satu lagi, hari ketiga akhirnya kualat ketemu kamu lagi ya. Dan dia sempat nyasar ya, nyasarnya pas sama kamu. Enggak. Jadi kamu nyalip dia gara-gara dia nyasar. Iya. Itu namanya kualat beneran. Jadi memang saya enggak tahu kalau versi nanti kayak Anda ngomong biwa ini tidur sini sampainya malam besok pagi dilanjutkan ya. Ini kan itu kan versi Anda yang lebih banyak tenaga dan bisa eksekusi, bisa menata waktu, tempat dan macam-macam itu dengan lebih leluasa kan ya. Jadi saya cerita yang versi ala kadarnya ini, yang
sudah ngeplan pakai budget porsi sedikit, maksudnya porsi tenaga sedikit pun masih luput gitu ya. Jadi jadi di Madiun tuh kita disambut Om Faisal itu. Ya, ketua isi. Ya, ketua isi Madiun. Ya, karena dia kasihan lihat model kita waktu itu ya, saya, Penjo dan Om Tatang ini kok sudah kuyu di tengah hujan itu, ayo makan, dia bilang, udah makan. Pokoknya ceritanya mungkin masih ada yang ingat, ada cyclist dari Jayapura, ada yang dari mana itu, ada yang jatuh di rel orang dua itu sama saya. Itu sudah saya encourage sedemikian rupa untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya, semuanya ini bahaya, termasuk Maya saya ingatkan, mungkin ditunggu keluarga pulang aja, nih bahaya hujan, itu sudah saya ingatkan satu-satu. Tidak ada yang menurut. Nah, maunya jalan. Ya, maunya jalan, terutama dua orang yang di sebelah saya itu. Ya, yang satu yang ini, ya, yang satu yang Mas Bre itu sama-sama ngototnya mau jalan semua, tapi mau makan. Gitu. Mau makan, akhirnya diajak makan gulai dan sate kambing Pak Mukrim itu, terus akhirnya makan. Nah, di sepanjang makanan itu saya kira mereka sudah KO karena modelnya sudah teler, terus hujannya keras sekali kan. Iya, terus banget. Makanya kita berhenti tadi itu. Ya kan, di Madiun hujannya keras banget. Terus akhirnya saya kira udah ini semua. Setelah makan, tiba-tiba antara Om Tatang sama Penco ini kayak adu kekuatan gitu ya, mungkin kayak sama-sama nggak mau kalah gitu. Nah, aku ya tak terus gitu loh. Om, hujan dah, aku ngomong. Loh, apa gitu. Oh, iya Om. Terus kalau senjata saya sama Penco itu saya sudah bilang, kamu kalau terus aku nggak tanggung jawab loh ya. Tak omong lo papamu. Aku nggak ikut dagan, ini hujan bahaya loh. Ngomong gitu sudah. Ini bahaya loh. Kamu jangan terus nanti. Terus dia tuh diam udah lama. Tak pikir sudah berhasil ini. Saya sudah ngajak orang nggak terus kan. Terus tahu setelah habis makan tuh dia bilang gini, enggak kok, kata papa sak-sake kok. Terus aku jalan aja Om. Jadi Des sudah ngomong bapaknya lagi. Oh ya sudahlah. Gitu. Akhirnya pokoknya dua orang tuh ngotot. Jadi akhirnya sampai di JP mereka ngambil sepeda, saya juga ngambil sepeda. Saya ngambil sepeda minta tolong diantarkan ke hotel, mereka ngambil sepeda untuk terus gitu. Jadi bisa di situ gitu ya. Saya bilang sudah, saya enggak kuat. Pilek saya sampai buntu, pusing, jadi enggak bisa melanjutkan perjalanan, paling enggak untuk malam itu. Terus habis itu sudah mereka berangkat, terus ada dokter yang WA saya gitu, kamu kan bukannya sudah kasih obat ya, masalah pileknya nggak berhenti, maksudnya sebelumnya itu sudah pilek, jadi tapi belum berhenti gitu. Ya sudah toh, wong besok masih ada hari ya, besok pagi-pagi jalan. Waduh, saya pikir aku nggak jadi pulang ya sudah, terus akhirnya karena capek tidur jam berapa, 10-an, terus pokoknya jam 2, jam 3 itu sudah bangun, nanya kabarnya teman-teman tuh ada yang pada nggak jawab, yang cuma jawab itu Faisal kalau nggak salah, pokoknya sudah jawab. Faisal tidur di Pacitan. Ya, sudah sampai di Pacitan, sudah pesannya cuma gitu aja, sampai Pacitan, yang lainnya ini nggak ada kabarnya. Jadi saya berangkat tuh tidak tahu keadaan Penco sama Tatang ini ada di mana, saya nggak tahu. Akhirnya setelah di jalan menuju ke Pacitan itu, Tatang tuh telepon, ya kita ini juga mau jalan. Saya tanya, kamu sampai jam berapa? Saya sampai jam 4 lebih. Hah? Jam 4 lebih? Jam 4 lebih itu aku baru jalan juga. Iya, itu aku baru sampai juga. Waduh, saya pikir gini,
ini orang-orang ini nggak tidur ternyata. Nggak tidur ya? Ya nggak tidur. Kayaknya berhenti di entah di masjid atau di apa gitu di Selahung, karena nggak ada penginapan di situ. Katanya pos kamling. Pos kamling ya? Ya, di situ akhirnya terus itu tadi. Lah di tengah jalan yang di mana yang sama Anda itu apa gimana, akhirnya di tanjakan menuju Trenggalek. Ya, Penco ini yang ninggalin Tatang itu tadi. Ya, ini ya, fotonya sendirian. Itu kalau katanya teman-teman, ya Mas Bre sih, masa ikut melekan anak muda ya gitu akhirnya. Ini bocil kok dijak melekan ya gitu, kuat gitu. Tapi ini Mas Penco semangat sekali, Ben, ini saya akui itu. Iya. Ya memang hari ketiga dia yang nyasar itu kan, terus ketemu kamu. Nah, yang nyasar itu saya dipanggil orang dari sepeda motor, Om. Oh. Om Rey. Ya, terus saya ke kanan itu ada kedai teh poci itu. Terus habis itu saya bentar ya, saya minum. Ternyata di Jatirejo dan seterusnya itu mungkin tiap 3 kilo mungkin ya ada warung teh poci plus dimsum itu. Saya nggak tahu dimsum model apa, saya lihat oh ternyata sosis-sosisan itu ya sudah saya ngambil beberapa. Sambil saya mau makan itu, Penco lo nyasar, ditunjukin trackernya. Tunjukin trackernya. Jadi saya kan lebih berat minum sama makannya. Dia tuh Penco lo nyasar, lo ini Om Rey di sini. Jadi kan ada garis itu seharusnya kita belok kanan. Dia terus sudah di atas terus itu. Waduh, tak telepon, waduh mau nggak masuk. Terus saya minta tolong Om David itu, ini Penco nyasar dulu ngomong-ngomong. Iya sudah. Terus Rio juga ngabari, Penco ini ngapain kok nyasar? Waduh, iya sudah saya tahu gitu. Terus akhirnya saya habis makan saya jalan lagi itu. Akhirnya ketemu setelah saya capek setelah turunan Pacet maju sedikit deketnya tempat depot rawon itu setelah jembatan itu. Nah itu saya lihat trackernya, duh dia kok baru dari Raya Mojosari ya. Oh ini di belakang saya sedikit ini berarti. Ternyata dia Mbak Bolo itu sama Riko dan kawan-kawan teman-temannya itu semuanya berangkat dari Kediri bareng saya. Oh ya itu sama Riko dan kawan-kawan itu. Akhirnya bareng sampai Ahmad Yani, kaki saya mati rasa. Terus mereka terus dari Ahmad Yani ke finish di Sutos itu ceritanya. Ya jadi ya itulah pelajaran dari sini adalah kualat kalau ninggal yang janjian ya. Ini pelajaran dari Penco ya. Terus tapi memang banyak ya yang tadi nyapa di jalan kan banyak banget yang nyapa di jalan dan yang kami terima kasih lah sama pemirsa, pendengar, penggemar atau siapa yang mengikuti event kemarin, nyapa di jalan, menunggu di perempatan. Saya sempat agak khawatir karena kan banyak yang naik motor sambil ngerekam itu kan. Ya kadang-kadang kan jalannya banyak yang rusak, jadi motornya goyang-goyang kan yang ngeri kita gitu. Jatuh di depan kita. Nah, waktu di Wonosalam di dekat Villa Musangking, di atas itu kan itu banyak durian di situ. Itu ada motor berlawanan arah karena jalannya memang licin dan nggak rata habis hujan. Musangking itu belok gini. Iya. Dia jatuh di depan kita dan masuk ke selokan, tapi untungnya di sisi sebelah. Jadi, nah kan kita khawatir kan kitanya aman, tapi yang lain yang mengakibatkan tidak aman itu gitu. Tapi ya terima kasih sejauh ini so far baik-baik saja dan attentionnya luar biasa. Kalau saya sih nggak kaget kalau mungkin Om Rey, saya banyak yang nyapa kenal itu wajar. Tapi teman-teman lain juga bilang mereka tahu nama kita Mas ya, karena di tracker kan ada namanya kayak gitu. Tapi ada di Ponorogo yang lampu merah hujan-hujan. Saya sama istri berhenti. Orangnya keluar dari pekarangan dari dalam entah itu rumah atau pos itu. Dia keluar langsung nyutingin handphonenya gini. Mas dari mana? Oh nggak kenalin berarti. Mas dari mana? Dari Surabaya. Ini istrinya? Iya gitu. Oh iya Mas tadi di depan cuman ada satu. Saya tahu siapa itu. Cuman ada satu gitu. Oh iya. Terus habis itu ya dia ngomong lagi. Nanti di belakang masih banyak tuh Mas. Dia ngikuti trackingnya juga kayak gitu. Oh, oke makasih Mas. Itu jalan. Jadi lucu juga kayak gitu. Kamu yang disapa kayak gitu yang lucu di mana?
yang nggak enak kan kalau pas pengen kebelet pipis pinggir di jalan terus banyak yang ngerekam itu kan. Kalau ngerekam banyak yang ngerekam ini kayak gitu. Jadi waduh tahan dulu pipisnya gitu. Nah, kalau saya yang paling lucu ya yang nyegat penco itu saya kan ya Om, ya itu tadi penco nyasar Om. Wah. Ya kok bisa nyasar ya? Karena bayangan saya kan dia jauh di depan, ya. Jauh di depan gitu. Dan banyak cerita lucu ya, khususnya di Selahum itu yang ini fotonya, saya pasang fotonya Mas Alfian lagi supaya nggak penco terus. Jadi Rico, teman kita Rico sprinter itu, yang sekarang minta dipanggil Rico Ultra. Iya. Itu dia sempat ada satu bagian itu nggak ada warung sama toko. Iya. Jadi dia kehabisan air, terus nggak tahu duduk atau maunya ngetok rumah warga minta air. Iya. Terus habis itu dari dalam rumah ada teriakan katanya gitu. Mas, paketnya taruh di pagar aja. Iya. Jadi dianya dikira delivery Shopee katanya. Jadi lucu-lucu cerita-ceritanya. Dan dia waktu ini bilang baru kali ini Mas aku gawas inget istri katanya. Selama ini istriku aku sia-siakan. Sama dia ya? Rico. Oh. Itu lucu loh. Itu Rico loh ya? Itu Rico. Jadi dia bilang, Mas tolong paketnya taruh di pagar aja. Dikira orang delivery. Ya nanti kalau Anda lihat baju seragaman semua ya itu mungkin semua yang terpaket. Padahal warnanya pink, bukan oranye. Yang oranye yang 1.200 ya. Iya. Terus waktu di tanjakan ini istri saya, ini memang waktu itu licin banget, hujan. Waktu cek rute kita masih bisa goes sebagian, tapi waktu event kemarin hujan dan licin, nuntun, saya juga nuntun. Dan waktu nuntun itu, ada vest. Wah, ini pasti peserta depan ini jatuh. Ada vest, nggak tahu ini vestnya siapa gitu. Terus sama yang nemani saya, sama Agus diambil vestnya dibawa kan. Ternyata di ujung tanjakan ini, itu ada temannya Rico itu. Ternyata dia tuh bingung caranya gimana ngambil vestnya di bawah. Dia nggak mau turun. Nggak mau turun. Karena ini kalau di foto kelihatan biasa ya, tapi ini serem loh ini. Ini termasuk serem. Jadi ya agak tajam terus batu-batu gitu loh. Batu-batu. Jadi kalau turun naik sepeda rasanya nggak mungkin turun pakai sepatu klit. Juga rasanya mungkin agak bahaya kan ya gitu agak sulit. Nah, betul. Waktu itu ada Kaidar fotografer kan di ujung situ ya moto ini. Kaidar foto ini. Dia tuh minta tolong Kaidar vesku di bawah. Oke. Sama Haidar bilang, ini motorku, kamu naik motor sendiri aja turun ke bawah, ambil sendiri katanya. Dia juga nggak berani turun. Nggak berani turun. Untungnya ya itu dibawakan Serba kan, jadi ini vesmu ya kayak gitu udah seneng aja dia bareng kita terus sampai finish. Itu dia harusnya sama Rico juga, cuman Rico-nya kan ditinggal. Oh jadi dia ketahan karena vest itu. Ketahan karena vest. Baru nyadar di atas. Nah itu di sini tuh saya ini istri saya nggak mufakat ini, karena kan dia memang lebih kuat dari saya di tanjakan lah, ringan badannya. Sama waktu itu saya bilang Pak Guru bawa sama Ivo, temen Ivo aja, nanjak aku sama Serma, nggak apa-apa, nanti ketemu di mana gitu kan, pasti ada berhentinya, masih lebih dari 60 kilo, masih lebih dari 70 kilo. Terus kita sampai di atas ada toko sebelum turunan curam itu. Kok nggak ada? Terus yang punya toko bilangin, Mas tadi malam di sini jam 10 banyak yang di sini Mas katanya gitu. Terus habis itu kita lanjut, setiap kali ada minimarket kita lihat kok nggak ada. Ternyata bablas terus. Dan itu nggak pakai berhenti makan, nggak pakai ngisi minum si Ivo. Sedangkan saya sama Herma ya berhenti bidonnya kosong diisi dulu. Ya ngomongnya nggak usah kesini, nanti di rumah aja. Terus habis itu Pak Guru ternyata juga ditinggal. Aku tahu Pak Guru lapar ini. Ya udah, terus saya bilang ke Serba sama teman Jariku tadi, nggak apa-apa, depan sudah nggak bisa dikejar, belakang nggak bisa ngejar kita, ya sudah pace kita sendiri. Jadi ya kalah 50 menit. Ivo ternyata bawa 4 gel sudah siap disikat untuk terakhir itu. Jadi ya seru juga lah, seru juga cerita-cerita. Kalau ini saya waktu Wonosalam ini, waktu di Wonosalam, dan keputusan terbaikku adalah pakai ban 32 mungkin. Nggak ada bocor, nggak ada masalah sama sekali, malah selama 3 hari nggak mompa. Kamu ada, dan ini nih, saya bilang saya nggak
benar-benar menerapkan strategi defense. Ini heart rate saya, heart rate saya selama event 51,7% zona endurance, zona 1, 48,3%-nya zona 2. Jadi nggak ada push sama sekali. Jadi nanjak saya cik dikit, nggak mau habis-habisan di tanjakan. Benar-benar play safe. Karena ini endurance event, saya nggak mau ada masalah kram, saya nggak mau ada masalah apa. Jadi benar-benar defense. Dan saya lihat beberapa rombongan datarnya khususnya itu terlalu nge-push, sehingga seolah-olah kayak kita latihan rutin itu, yang hajar-hajaran di datar, lalu di tanjakan nge-push, walaupun ada berhenti-berhentinya kan tetap untuk 3 hari kan berat kayak gitu. Jadi saya nggak nge-push sama sekali. Ini heart rate saya bisa lihat di Strava saya kalau nggak percaya, benar-benar zone 1, zone 2 murni. Cukup disiplin. Nonton ada sih, nonton di gravel tadi, gravel nanjak, sama di tanjakan Trenggalek 2 kali. Kamu nonton berapa kali? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Ya. Kamu ada cerita apa lagi yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Oh, kamu pengen tahu hotelku yang di Pacitan? Saya tunjukin fotonya ya. Top, itu tracker saya tuh di atas kasur. Saya nggak tahu apa yang mengakibatkan bolong-bolong di tembok itu dan ditempel pakai kertas, bukan pakai plaster. Tapi ini hotel penginapan ini paling enak karena letaknya di tikungan, nggak jauh dari rute gitu. Om John Bumiharjo yang 1200-an dia nginepnya harus kayak 3 kilo dari rute. Karena kan kita nggak masuk tengah kota sebenarnya. Penginapannya ada di jalur satunya. Jadi ini yang paling dekat dengan rute, jadi ya nggak apa-apa lah, toh cuman numpang bareng aja kan gitu. Jadi ini seru hotelnya. Ini ada trackernya nih. Ini tracker yang di kasur, ini tracker saya. Ini mau saya cas waktu itu. Untung ada colokannya sih. Iya. Tapi net yang keluar ya dari yang bolong-bolong itu ya. Tikus tahu ular gitu. Nggak tahu, udah nggak sadar pokoknya tidur. Nggak ngerasain kan kalau nginep hotel mewah udah bukan cerita kan, selalu banyak yang posting. Nginep di hotel gini mana ada yang berani postingnya. Iya. Tapi orangnya ramah di situ. Ini jam-jaman Om? Ngawur, enggak, ini proper ya. Loh, enggak, maksudnya di sini loh kan, enggak, maksudnya Anda kan enggak sampai 1 harian loh. Jam-jaman. Lah iya jam-jaman. 10 sampai 6. Ya lumayan lah 8 jam. Nah, oh ya juga apa? Sesuai jam kerja 8. Enggak shortan lah. Enggak shortan. Enggak. Ya. Ya ini penginapan saya. Lah kamu gimana? Saya. Ada cerita apa yang bisa di-sharing? Cerita apa Om? Capek terus dari awal sampai terakhir cerita apa? Tapi aku lihat pagi-pagi kamu dari arah Tulungagung ke Kediri itu speedmu tinggi banget itu. Nggak ada bis. Oh, ngandol belakang bis. Iya dong. Kan enak kalau sudah gitu. Nggak ada yang mecah angin. Ada yang mecah angin. Terus habis gitu truk. Kalau sudah kan masih pagi toh. Iya. Masih pagi baru bangun gitu, masih enak, seger. Begitu matahari keluar selesai. Ya, karena bagi saya lebih baik ngabiskan di awal, kelihatan orang daripada saya santai-santai di situ, belum tentu juga kuat di tengahnya itu gitu. Jadi nggak, aku full management nggak. Dan yang syukur alhamdulillah tidak ada ban bocor, tidak ada masalah mekanikal, jadi well prepared, well planned. Kamu nggak ada masalah mekanikal? Nggak ada ban bocor? Nggak. Pakai ban? 32. Pakai 32 juga? Iya. Pakai 32 juga. Ya. Jadi ya, kelompok saya kan 30 atau 32. Jadi ketika di gravel aman, ketika di toh speed kita di datar paling 30 kan ya? Hampir nggak ada 40-nya kan sebenarnya. Enggak, saya nggak sampai 40, yang Triwan itu aja 30. 34 udah kerasa kenceng banget. Iya. Jadi ya nggak perlu pakai ban yang high speed lah. Yang penting ban yang kuat. Dan saya lihat yang jago-jago ultra ya kayak Patricia itu dia pakai ban Continental Four Season yang tebel itu. Kemudian ada yang pakai Gator Skin. Jadi memang di event ini yang utama ya
kuat kan ya. Bukan cepat, kuat, tangguh. Itu mungkin dari saya ya. Alhamdulillah finish, Omri finish juga jauh sebelum COT. Dan saya ingin ngucapin, ngingetin lagi, ini ada satu orang yang saya harus beri tepuk tangan, Mas Wahid ya, ini dari Cikarang. Dia tidak finish, dia finish 52 menit setelah COT. Jadi dia nggak dapat piala dan tidak dicatat sebagai finisher. Dan ketika sampai itu dia matanya sudah berkaca-kaca. Ketika saya salami, saya peluk, dia nangis. Waduh, kita terenyuh ngeliat dia. Karena yang penting saya sudah bisa sampai, dia bilang kayak gitu. Bahwa nggak sampai COT itu ya udahlah kayak gitu. Saya nggak sanggup, tapi saya sudah goes sejauh ini dan saya sampai ke sini. Jadi minimal kalau diupload di Strava itu utuh. Dan ini adalah salut lah, maksudnya dia berjuang. Sebenarnya dia punya kans itu sebelum COT, tapi kurang 30 kilo kayaknya entah ada masalah atau apa, kok agak melamban atau berhenti. Jadi hanya 52 menit setelah COT. Jadi ya salut sih, kan yang kayak gini-gini kan yang salut ya, maksudnya dia mau menuntaskan, dia memang tanggung kan, sudah mau dekat. Tapi ya dia terharu, dia berkaca-kaca. Ini di dekatnya layang tol Waru itu? Ini, ya. Lah itu kan tinggal 9 kilo. Ya, kita nggak tahu. Tapi dia, yang jelas dia finish 52 menit setelah. 9 kilo pun itu yang depannya Om ini belum finish. Iya, Halim itu ya. Ya, itu kan belum finish. Jadi maksud saya, kalau 52 menit itu mungkin ada trouble atau iya bisa jadi gimana gitu loh maksudnya. Maksudnya nggak mungkin lah nggak mungkin selama itu karena cuma 9 kilo. Tapi kalau sudah habis ya habis, Omri. Maksudnya mau dilanjutkan kayak gimana? 9 kilo 52 menit itu sama dengan cuman ya mungkin berhenti udah capek atau apa, nanti kita harus konfirmasi ke dia lah, kita kan nggak tahu ceritanya seperti apa. Tapi salut lah, dia tetap sampai ke akhir. Nggak salah saya dengar sempat nyasar, nggak tahu benar apa enggak. Sebelumnya kayaknya. Oh yang sebelumnya di hari-hari sebelumnya, bukan pas hari terakhir. Jadi ya ini cerita-cerita kami dan saya masih banyak cerita lain kalau Anda ikuti media sosialnya para peserta, dan nanti kita akan dari Main Sepeda akan ada episode khusus dokumenter event ini. Jadi ya kita ngucapin terima kasih buat teman-teman semua ya Bre ya. Ya, semua. Omre finish aman selamat, Penco finish aman selamat. Jadi papanya nggak akan gugat Omre. Kemudian yang belum finish banyak yang bilang akan remedi. Nggak tahu remedinya waktu event atau waktu gue sendirian. Dan cerita-cerita di grup peserta juga lucu-lucu. Sharingnya juga lucu-lucu. Sehingga ya moga-moga nanti event berikutnya bisa lebih baik. Terima kasih ke semua kru yang melean 24 jam sehari memantau para peserta. Terima kasih kepada para partner. Ada Counterpain juga yang ikut mensupport. Kita terima kasih ke tim dari Bentang Jawa yang mengajari kami tentang trekking dan ultra cycling, dan ikuti event-event mereka, seru-seru. Ada event di Jawa Barat, nanti itu Kelana, lalu ada Bentang Jawa tentunya bulan Agustus. Dan dari kami nanti ada, insya Allah ada dari 3 pulau, dari Surabaya sampai Lombok. Itu juga seru, itu tidak sekejam ini, karena gunungnya relatif nggak ada. Gunungnya nanti mungkin baru di Lombok. Jadi Surabaya ke Banyuwangi kan flat, relatif flat. Kemudian dari Gilimanuk ke Padang Bay lewat utara, nanjaknya juga nggak sebanyak itu. Maksudnya kalau dibandingkan dengan event ini kemarin. Nah, nanti di Lombok yang akan kita create lebih seru sebelum finish. Dan itu COT-nya adalah kapal. Jadi kalau Anda melewati COT, Anda mungkin harus berenang. Serius? Ya mungkin ikut kapal. Maksudnya serius? Ya kan dia harus ikut kapal yang ditentukan, yang memang di book untuk peserta. Loh, anunya gimana Dawi? Jadi
kalau cepet-cepetan juga tetap nggak bisa gitu maksudnya. Nggak apa-apa kalau dia cepat nyampe duluan, kita siapin tempat untuk mereka beristirahat menunggu. Lalu beres-beres atau apa, lalu bareng naik ferry, kita nyebrang, kita nginep di pulau berikutnya, paginya lanjut, kayak gitu. Iya. Sudah kita simulasikan, tenang. Hari keduanya, hari pertama kira-kira 271 kilo, hari kedua kira-kira 202 kilo, hari ketiganya yang kita masih rancang seberapa berat, mau kejam atau mau ramah. Itu yang masih kita belum tentukan. Jadi kalau terlambat naik kapal, jadi slogannya don't miss the boat. COT-nya adalah kapal. Iya. Dan ini paketnya nanti sudah termasuk dengan penginapan semua. Jadi jangan sampai ada berita pesepeda hilang di Selat Bali. Iya. Ya insya Allah nggak ada lah. Bulan Juni seharusnya cuacanya lebih baik lah. Bukan, maksudnya hilang karena dia renang sendirian. Karena gila ketinggalan boot gitu ya. Ketinggalan boot. Atau sepedanya dari awal sudah dibawain itu. Kan kemarin peserta EJJ ada yang bawa bantal tiup gitu kan. Ada yang bawa itu pelampung tiup, jadi sepedanya bisa ngapung. Jadi sepeda air. Kan cuma 5 kilo dari Ketapang ke Gilimanuk. Ya jadi itu dari kami sampai ketemu. Sebentar lagi kita akan bulan puasa, jadi selamat berpuasa buat teman-teman yang beragama Islam. Kemudian setelah itu kita ada Bromocom, kemudian kita ada Journey Three Island, dan tentunya trilogi akan berlanjut. Dan tetap bersepeda, jaga kesehatan. Apalagi Bri? Pesannya? Ya, aman selalu di jalan. Aman selalu di jalan. Makasih.